Halo Volley Mania, kita kembali lagi ke Sportase atau bincang voli at Sportase yang beberapa minggu ini kita gak syuting karena pandit kita Mas Bogi lagi sakit demam berdarah. Tapi otomatis gua sebetulnya gak sendirian, cuman nih pandit penggantinya Mas Bogi kemana nih gak datang-datang. BTW gue ngantuk banget. Halo, Sumpah. assalamualaikum. Weh, Bang gila datang-datang bawa Danes. kopi dia. Gila. Salaman dulu Bang Danes. Iya, tahu aja lu, gue ngantuk lu Nih bawain lu, kopi kan. gua ada oleh-oleh buat lu nih. Oh apa tuh? Kopi Kopi. apa tuh? Ini kopi dari Forestry Oh Coffee. Forestry Coffee. Lu harus coba banget sih ini Di kopinya. daerah Cilandak ada tuh ya? Di Cilandak ada. Lu kalau ke sono Bang, tempatnya teduh banget. Oh, iya, Mantep lah mantap. punya. Buat ini kita syuting malam minggu nih. Kalau malam minggu kita ke sono, Waduh, mantap. kalau kata banget. anak Jaksel mah kami tengap. Iya. Enak banget. Ini lu mendingan cobain langsung dah. Saya gue anak Jaktim bro. Oh, Jaktim ya? Iya. Nah sini. Segini. Segini aja dulu. Lu juga dong. Gue lu juga. dong. Cheers ya. Kita cheers. Cheers. Yes, Iya. Enak. Mantap ya? Mantap. Manisnya pas. Gak terlalu manis. Kopinya kuat. Strong. Pokoknya mantap. Strong tapi strongnya masih sopan lah. Sopan. Iya. Smooth banget kayaknya. Iya. Yang jelas gulanya nggak terlalu ini intinya kopinya nggak terlalu manis jadi nggak bikin gendut kayak dia gitu. Iya. kan. Jadi kalau teman-teman langsung pengen nyobain langsung di Forestry banyak tempat lah. Salah satunya Cilandak. Di Cilandak. Nah, gimana nih? Lu udah siap jadi pandit belum? Gue sih sebagai pemain cadangan aja lah. Iya. Gimana Bang Nah, Danes? ini kita kayaknya enaknya ngomongin Jakarta Electric PLN deh. Elektrik Kita PLN. tahu Electric PLN dulu pernah bikin sebuah dinasti boleh dibilang. Pernah 3 kali berturut-turut juara. Total 6 gelar juara. Jadi mereka itu tim tersukses. Tapi sayangnya sejak 2017 mereka sempat down. Bahkan sempat gak ikut juga kalau nggak salah setahun ya. Nggak ikut. Sempat gak ikut juga setahun. Dan sekarang mereka luar biasa banget. Kuncinya apa Raf kalau menurut lu Raf? Kalau kuncinya menurut gua adalah salah satunya adalah pergantian Indire Soro Kaite Ke Marina ke Marina Markova. Terus juga Nur Laili. Mulai Gokil lumayan deh. dapat. Jadi gue jujur aja, Nur Laili itu dulu waktu muda itu bakatnya sebetulnya kelihatan. Ya. Powernya bagus. Cuman satu, gue jujur kelemahan Nur Laili adalah Berat badan. badannya kurang shape. Tapi setelah dia masuk ke sekolah AL, masuk ke AL ada pendidikan maksudnya. Terus abis itu dia kembali main volley, badannya lebih shape dan terbukti dengan badan yang lebih ideal keluar tuh permainan terbaiknya dia. Dan kita bisa lihat banyak netizen yang ngomong harusnya Nur Laili masuk timnas. Harusnya masuk timnas. Nah, gimana deh menurut lo akhirnya? Nur Laili ini kan waktu di 2022 dia main untuk PLN. Iya. Main untuk PLN. Dia waktu itu juga belum pendidikan. Belum pendidikan. Lalu 23 nggak ikut. Tapi dia nanti ikut di divisi utama. Gue kemarin baru lihat lagi dia divisi utama main sama AL. Di situ dia jadi andalan. Gue baru ngeliat lagi tuh lagi main di Tangerang waktu itu gue ngeliat Iya, di volley. di volley ya, main di Tangerang. Itu udah kelihatan ya? Itu udah kelihatan tuh, gila badannya udah beda nih. Terus powernya, umpan-umpannya juga, wah nih pemain apa ya progresnya lumayan signifikan juga gitu. Dan dia servisnya kenceng. Servisnya kenceng Servisnya powernya. kenceng. Jadi jam server PLN selain punya Nur Laili punya Markova tuh. Markova. Jadi lu bisa bayangin tuh PLN tuh di musim ini elektrik Bener-bener wah bener-bener penyengat ya? bisa neken. Bener-bener penyengat. Bener-bener jetrum. Jetrum ya. Jadi wajar ya kalau mereka akhirnya bisa masuk final ya. Wajar banget karena selain dianya bagus gitu ya, Nur Laili bagus, Markova pergantiannya maksimal, juga ada salah satu pemain yang gue salut banget tuh Yola Juliana sebenarnya. Oh iya tuh, Yola Juliana. Yola Juliana, gue salut Yang banget. setahun terakhir gue nggak tahu kenapa sering dihujat netizen, padahal Yola salah apa gitu loh. Orang dia mainnya bagus-bagus aja. Mainnya bagus. Mainnya bagus terutama di Final Four nih udah kelihatan banget. Dan Dia di Final Four ini top skor keempat ya. tuh. Setelah Markova, Jitkova, Nur Laili dan Yola. Iya, jadi gue berharap penggemar volley udahlah, gak usah hujat Yola lagi gitu loh. Dia tuh main bagus, dia bisa jadi pilar penting untuk PLN dan dulu dia pernah juara bersama PLN. Pernah PLN. Waktu itu sama Wilda juga. Juga.
Dream Team-nya PLN dulu. Dream Team PLN lah waktu itu yang pakai banyak pemain Alko. Alko Bandung. Dia dan Yola termasuk salah satunya. Salah satu pemain Alko. Nah, ini dia keren banget dan juga Maya Indri jarang. Nah, Maya Indri kan emang jarang main deh nih. Iya. Bang, cuman dia di bench itu bisa membawa aura positifnya dia. Itu karena dia pemain pengalaman dia nggak merangkul banget pemain-pemain yang nggak main. Dan Yola fungsinya di lapangan, Bang. Itu PLN lagi jauh ketinggalan aja tetap senyum. Iya. Itu tuh kuncinya dia mainnya tuh enjoy, slow, tapi pasti. Dan juga middle blocker yang biasa main si Putri. Itu juga keluar kemampuannya. Jadi dan menurut gue selain pemain-pemain PLN nyala, salah satu faktornya mereka well coaching juga sih. Well coaching. Karena ya Camnan Dokmai. Lu ingat kan 2022 Popsivo. Materi pemainan biasa aja sebetulnya. Biasa aja. Tapi setternya emang jago banget sih si Pornben ya. Waktu itu bisa menempati posisi 3. Dan Camnan Dokmai ini kalau kata Amalia Fajrina, dia tuh pelatih yang beda lah cara ngelatihnya. Bahkan kalau receive dari pemain itu overpass, dia nggak bilang receive lu salah, enggak. Cuman tenaga lu aja kegedean deh, kurangin dikit, jadi kan pemain semangat gitu. Ya. Iya. Jadi nggak bikin down pemain dia. Iya. Motivasinya nge-up terus. Nah itu dia kan, jadi bersyukur lah PLN akhirnya bisa tim pertama ya. Menjadi tim pertama yang lolos ke final. Ini luar biasa ya Camnan Dokmai ya. Jadi status sebagai dia kan tim terakhir yang lolos ke Final Four kan. Itu status itu nggak terbukti ke dia nih. Maksudnya tetap semangatnya ada, tetap menyala, tetap nyetrumnya luar biasa. Iya, dan ingat waktu 2019 Popsivo pelatihnya juga Camnan Dokmai. Lu ingat kan waktu itu Popsivo lawan Pertamina udah ketinggalan 13-6 set kelima. Asli. Iya. Itu kalau bukan pelatih bagus, nggak kejar. Sekalipun Popsivo waktu itu bertabur bintang, gue yakin bakal kejar. Itu kan berarti intinya setiap time out yang dia ambil itu selalu berefek. Sekarang gue mau nanya sama lu nih. Sebetulnya hostnya siapa sih, gila? Nggak apa-apa, ini kan kita nggak ada, kalau biasanya kan Bang Bogi nih ya kan. Bang Bogi kan narasumber utama nih. Cuman karena nggak ada Bang Bogi, gue juga mau nanya dong sama lu ya kan. Sebagai host play by play ya. Iya. Di Kejurnas U17. Popsivo tim paling gacor di putaran pertama, lalu kesininya agak menurun, Bang. Menurut lu gimana, Bang? Waduh, Popsivo sih kalau dari awal gue lihat, ini tim memang terlalu digandung dua asingnya ya. Walaupun Arsela juga main bagus. Tapi kalau ngelihat mainnya Popsivo kayak gitu, itu bisa jadi, gue udah berpikir ini jadi bom waktu di Final Four. Dan itu terjadi. Akhirnya terlalu mudah lah serangan-serangan mereka dipatahkan dan dibaca. Dan yang gua aneh adalah bukan aneh sih sebetulnya. Yang gua sayangkan adalah kan sebetulnya mereka tuh di putaran kedua kedatangan pelatih baru tuh dari Itali, Gerardo Daglio yang jadi asisten dulu. Abis itu di Final Four dia jadi pelatih kepala. Ya kan? Tapi ternyata sesaat Daglio jadi pelatih kepala nurun. Kayaknya tuh ada perbedaan cara ngelatih ya yang akhirnya membuat para pemain Popsivo justru tidak bisa memahami game plan dari dia. Mungkin. Padahal Daglio itu dia pelatih CV-nya bagus ya. Lama jadi asisten coach di Chieri. Chieri itu klub Itali. Dan yang musim lalu jadi juara CEV Cup. CEV Cup tuh kalau di volley Eropa tuh Europa League-nya volley. Nah itu, sebenarnya CV-nya bagus banget ya. Iya. Cara ini ya. Betul, jadi gitu. Sayangnya Daglio nggak bisa bawa Popsivo masuk ke final ya. Jadi otomatis kan sebetulnya Daglio itu udah pernah kerja bareng sama Madison. Tahun lalu Madison pemain di Chieri kan. Iya. Lalu kan emang Madison yang bawa ini kan. Iya, dia yang bawa dia kan. Betul. Dan kalau menurut lu gimana, Joy? Ya itu. Popsivo ini kan sebelumnya kan nggak diunggulin ya. Pas di awal banget nih nggak diunggulin. Lalu pas kesini menggebrak lah. Lu demen banget kopi nih kayaknya. Iya deh, gue ketagihan. Ketagihan. Lumayan deh. Ketagihan. Iya, demen banget lu kayaknya. Iya. Emang kopi forestry mantep sih. Nah, Popsivo menggebrak. Bin apa itu belum terlalu nyetel. Tapi setelah itu pemain-pemain tim-tim lawan itu kan belajar tuh.
Ya kan? Yang Iya, tadi lu salah bilang. satunya. Yang tadi lu bilang. Terlalu mengandalkan Madison dan Irana Voronkova. Jadi bolanya itu udah ketebak nih kalau udah Irana Voronkova sama Madison dua ini. Paling Arcela beberapa kali lah. Jadi serangan terlalu bertumpu ke posisi 4. Posisi Sama 4. sekali-sekali back attack dari 6. Back attack 6. Madison kadang Irana. Iya, Duh, jadi udah kebaca. Yang lain satu lagi. Pertamina, Bos. Aduh, Setelah ini kan pas lagi ada Gia nih, menang terus. bagus, iya. Dia cedera. Digantikan oleh Ivana Vanjak. Iya, Ivana Vanjak juga di final tour juga nggak main. Nah itu dia makanya. Gimana menurut lu gimana ya? Apa ya, Pertamina nih kejadiannya hampir berulang tuh, kayak 2022 ya. Dia ngegas di awal, tapi pas di final tour. Nah itu dia makanya tuh gimana ya, Ivana Vanjak kalau di alasannya karena adaptasi, harusnya sih enggak ya, karena ada yang ngomong kan, atau bukan, Mas Bogi juga sempat analisanya kan gini, Ivana Vanjak itu dia belum pernah main di Asia, sedangkan dia udah pernah main di Asia kan, Di Korea, udah di Korea, udah tahu kulturnya Indonesia. Meskipun lagi itu sempat minum air ya. Alah, apalagi itu, intinya gitu ya kan, jadi lanjut. ya intinya gitu kan, jadi Gia katanya sudah pernah main di Asia, udah pernah main sama Megawati juga, kultur orang Indonesia itu juga udah apal. Sedangkan Ivana Vanjak belum, sehingga dia sulit beradaptasi. Tapi kita juga lihat pemain-pemain asing lain seperti Voronkova, Madison, sama juga Marina Markova. Bahkan Marina Markova masih muda banget. Itu juga belum pernah main di Asia, tapi adaptasinya cepet kan? Cepet. Dan gue ada informasi sebetulnya, yang menarik adalah Marina Markova itu sebetulnya, ini sumber ya, ada seorang sumber yang ngomong ke gue, kalau PLN itu, elektrik PLN, itu bukan cuma bayar gaji doang ke Markova, tapi juga bayar kompensasi ke Fagif Bank. Dia ngasih token tuh. Iya, kasih token ya. Karena gini, jadi Markova itu kejadiannya gini. Markova sebelum gabung ke PLN dia udah kontrak sama Fagif Bank. Oh, beda sama Voronkova. Beda sama Voronkova. Voronkova kan udah dipastikan ke Kaliningrad. Yes. Tapi dia kan belum tanda, waktu dia sampai ke Popsipo belum tanda tangan, dia belum taken sama Kaliningrad. Nah, Markova udah sama Fagif Bank. Yes. Dia sudah taken, jadi otomatis PLN juga harus bayar fee. Dan ternyata uang yang dikeluarkan PLN nggak sia-sia. Worth it banget ya. Dia selalu jadi top scorer kok di PLN. Sedangkan Ivana Vanjak sayang sekali ya. Bahkan di Final Four dia nggak main, tapi setidaknya gue mencatat kalau untuk Pertamina, gue mencatat adalah Maradani Namira sih. Ini adalah salah satu middle blocker. Salah satu pemain Pertamina yang tampilnya paling stabil menurut gue. Dan gue yakin Maradani Namira mungkin 2-3 tahun lagi dia udah jadi pemain inti di timnas. Kalau yang kemarin kan di AVC kan pemain intinya karena emang nurun tim B kan. Tim B. Ini ketika timnas nanti ngeluarin tim A, gue cukup yakin 2-3 tahun lagi itu middle blocker intinya udah si Rara. Apalagi di orang Jogja kan. Nah, gue udah lama tinggal di Jogja ya, jadi sedikit ada ikatan emosional ya. Kayak Faris Septian loh ya. Ya, Faris Septian orang Bantul. Jogja juga. Iya, jadi tuh Faris Septian, gue lupa daerah rumahnya mana, kayaknya sih deket jualan sate kelatak gitu kayaknya. Ntar gue tanya lagi deh Fahri deh. Rumahnya persisnya di mana tuh, di Bantul. Nah, berarti finalnya nih nanti Elektrik lawan Bin. Nah, yang jadi masalah adalah Jakarta Bin itu kan dibela pemain-pemain yang pengalaman finalnya banyak. Wilda paling Wilda. Dan juga Megawati. Walaupun Megawati udah ada pengalaman final walaupun belum pernah juara ya. Sama juga dan pemain-pemain lainnya ya. Termasuk di cadangannya Ratri pernah main di final ya, gue lupa. Pernah tahun lalu. Tahun lalu dia main di final. Enggak, bukan tahun lalu, 2 tahun lalu. Hah? Enggak main di final. Dia tahun lalu di Bin. Oh iya, dia udah ke Bin, gue baru tahun sebelumnya Pertamina. Iya betul. Dia kan ikut rombongan Bin, ikut rombongannya Coach Octavia. Iya. Kayaknya belum ya? Belum. Ratri? Belum. Dan waktu final 2019, Ratri juga udah main di Pertamina belum tuh?
Wah, gua nggak inget itu. Gue juga gak inget tuh. Ntar kita cek dulu deh, Coba kita cek. Oke. Gue lupa soalnya, jujur gue lupa. Sorry ya, volume gue agak short memory orangnya. Biasa udah Udah berumur. Udah Bang, kira-kira bakal gimana nanti final nanti nih? Kira-kira bakal gimana? Jadi kalau kita lihat secara materi pemain, Bin memang unggul. Bin unggul, oke. Pemain lokalnya bagus. Pemain lokalnya pengalaman timnasnya banyak. Maksudnya emang literally mereka pemain timnas sebetulnya kan. Ditambah asingnya Karabajema sama Karseses. Luar biasa gacor kan. Luar biasa. Terutama Karabajema sih. Nah, ntar gue cek dulu nih. 2019 waktu kalah sama lawan Popsivo tuh udah ada Ratri belum ya? Belum ternyata. Jadi Ratri itu pengalaman finalnya juga kayaknya belum ada. Tapi setidaknya para pemain Bin ini pemain timnas. Jadi otomatis mental mereka bagus. Sedangkan untuk PLN ingat, walaupun banyak pemain baru di situ lah, pemain-pemain yang hijau. Tapi mereka punya Yola sama Maya Indri. Yang pengalaman juaranya banyak. Yola berapa kali? Di 3 tahun terakhir Yola masuk final di 3 tim berbeda. Nah itu. Pertamina. 2022 sama BJB. 2023 Pertamina. 2024. Ini kan luar biasa nih pemain ini. Emang mental liganya tuh luar biasa. Miss Grand Finalis. Jadi lu semua yang ngehujat Yola waktu dapat tryout di Korea, gue nggak tahu kedengkian apa yang ada di dalam hati lu gitu. Apa kedengkian apa yang ada di dalam hati lu? Ya gitu. mungkin dia melihat fisiknya Yola agak kurang mungkin. Tapi mentalnya Bang. Mentalnya itu yang gak bisa dibeli itu. Jelas lah, Yola itu pemain yang selalu menjadi pilar penting saat dia bermain di sebuah tim. Pilar penting. Dan waktu di BJB, ingat, dia pernah main di opposite, middle blocker, tiga-tiganya. Disikat. 3 posisi disikat. 3 posisi disikat. Keren kan? Iya. Dia pemain yang impact player tuh gitu. Nggak terlalu kelihatan tapi impactnya banget. Kalau dibilang nggak terlalu kelihatan gimana nggak terlalu kelihatan? Enggak, maksudnya bola quicknya lumayan jalan maksudnya. Kalau di poin-poinnya kan berarti kan ke Markova ke Zitkova. Itu pasti. Gitu. Tapi dia kan sekali Tapi lu butuh middle blocker bagus untuk bisa mecah blocker lawan. Iya, benar. Dan Yola bisa menjalankan tugas tersebut, memecah blocker lawan. Iya kayak kalau di bola tuh dia kayak Toni Kroos Bang. Nggak terlalu kelihatan kayak orang nyetak gol gitu ya. Tapi umpan-umpannya terus cakep ya. Itu dia. Jadi impact playernya jago. Jadi menurut gua PLN walaupun mungkin status mereka underdog, tapi potensi mereka untuk juara sangat-sangat besar. Karena mereka punya 2 pemain berpengalaman. Iya, pasti. Berpengalaman jadi juara. Maya Indri sama Yola Juliana. Maya Indri mungkin nggak main mungkin ya. Cuman kan pengaruh dia dari bench itu kan sangat kuat. Ditambah ada Camnan Dokmai. Ingat Camnan Dokmai 2019. Dia yang bawa Popsivo juara dan akan lawan Danai. Duel pelatih Thailand. Bosnya waktu di timnas Thailand. Jadi kira-kira adu taktiknya gimana menurut lu nih? Bakal menarik banget sih. Cuman kalau Bin itu kalau kata Wilda ya sebenarnya dia itu kalah sama diri sendiri sebenarnya. Kalau dia bisa mengatasi tekanan yang besar terus juga ekspektasi tinggi bisa diatasi, Bin itu sebenarnya bisa lebih mulus sebenarnya. Kalau kata Wilda nih. Gitu. Jadi ya kalau dilihat 5-5-4-5 lah kalau gue masih ke Bin. Cuman kan namanya bola itu bundar kan, volley. Selalu ada kejutan-kejutan. Kejutannya itu yang kita nantikan kan. Apalagi main di Indonesia Arena nih. Main di Indonesia Arena. Itu ingat. Ingat itu, beda lagi tuh. Ingat. Kita sudah melihat waktu Indonesia Arena menggelar pertandingan volley di timnas lawan Red Spark. Itu gimana tuh? 14.000 penonton waktu itu. Sampai ada ada balihonya di depan kantor Kemenpora. Iya, ada. Penonton 14.000. Jadi jangan lupa untuk penggemar volley yang ada di Jabodetabek atau yang dikit lagi jadi Jabodetabek Jur. Kalau ibu katanya udah pindah ke IKN kan. Itu kalau bisa padati.
Indonesia Arena. Lu lihat tuh, Indonesia tuh punya arena yang keren banget. Kalau perlu yang ada di mana gitu, pesen tiket kereta pesawat tuh. Ya kan? Datang. Kapasitasnya gede banget lah. Kapasitasnya gede banget, 16.000. 16.000 maksimal. Gue lupa tuh sama Staples Center kandangnya Lakers tuh gedean mana tuh. Kayaknya hampir sama lah. Gitu. Terus kita mau ngomongin apa lagi nih? Yang voli putra dong. Voli putra. Ada apa di putra? Ada apa di putra? Lavani udah OP. Udah 5 kemenangan. 5 kemenangan. Tapi gue lebih setuju kita ngomongin Stin Bin. Stin Bin. Oke. Kenapa bertabur bintang? Timnas semua. Oke. Tapi parah sekali. Baru koleksi 1 kemenangan. Dan yang lebih parah adalah sebelum putaran kedua Final Four, Ryan Massageddie tiba-tiba menghilang. Kabarnya dipecat ya? Kabarnya dipecat. Ini kenapa ya? Ryan Massageddie apakah dia tidak bisa mengendalikan situasi ruang ganti? Atau gimana? Karena sebetulnya opsi jadi banyak. Banyak sekali. Sangat banyak. ABCD-nya gede. ABCD-nya gede. Tapi pergantian pemain yang dia lakukan nggak maksimal. Nggak jalan. Rifan cedera bahu. Sebetulnya dia ada masalah. Nah, ini kesalahan menurut gue ya. Ini agak kurang tepatnya Stin Bin di musim ini. Karena dia di tahun lalu kan dia Isak Santos. Nah, Kovacevic. Sekarang Kovacevic. Itu nggak terlalu maksimal, Bang. Dan yang parahnya lagi, Pedro Molina digantikan Eliana juga maksudnya nggak yang impact-nya nggak besar lah. Enggak, jadi kabarnya tuh kenapa Molina diganti, dia power kurang katanya. Tapi defense-nya bagus, Bang. Defense-nya bagus sebenarnya. Flashing-nya juga keren. Tip ball-nya bagus, efektif. Makanya gue heran kenapa diganti gitu loh. Dan ditambah middle blocker-nya asing, Kovacevic. Terus mereka punya Cep Idra, punya Ujang Nandar yang punya reputasi juga. Mahfud, tapi nggak main. Bukan. Setiap pertandingan di Final Four, jumlah blok Stin Bin jelek ya? Parah, jelek banget. Jadi satu pertandingan mungkin cuma 3 kali blok poin, 4 kali blok poin, 5. Nah itu yang membedakan Stin Bin dengan 3 tim lainnya di Final Four, Bang. Di 3 tim Final Four kan dia mengandalkan offside hitter dan offside. Palembang misalkan. Ada Armin dan Hadadi. Bayangkara ada siapa? Keita dan Okello. Iya, Daudi Okello. Lalu Lavani punya Kameho, Oreol. Renan dan Kameho. Nih, Oreol Kameho. Jadi kok Kameho bersaudara kan ada 3 tuh. Ada Osmani, Oreol. Yang paling jago tuh Oreol. Ini yang main di sini. Ini yang main di Lavani. Gajinya paling besar juga ya. Pengalaman di Eropa itu banyak banget. Kemarin tahun lalu di Liga Turki dia masih main sama Ziraat dan masuk final. Nggak masuk final, sorry, semifinal kalah. Tapi dia sebelumnya sama Ziraat pernah juara. Gitu loh. Jadi ini pemain yang bukan pemain sembarangan dan dia masuk. Lavani gacor sekali, tidak ada celah dan Buyati ternyata udah mulai klik sama Dio ya. Dio itu waktu awal gue tanya dia, dia nggak pas awal tuh nggak terlalu nyetel pas di Jogja, nggak nyetel. Kenapa yuk nggak terlalu nyetel? Karena si Bayati itu kan tangan kiri. Sebelumnya si siapa? Leandro itu kanan. Jadi kan ada adaptasi dulu dia tuh. Adaptasi dulu. Nah pas sudah seri 1, seri 2, seri 3 udah mulai enak tuh. Itu sebetulnya sama kejadiannya kayak waktu Leandro. Sama, iya. Waktu itu kan Leandro itu 2022 Dio sempat kesusahan juga buat ngumpanin Leandro di putaran pertama karena Dio tidak biasa ngumpanin pemain setinggi itu. Nah, makanya gue heran sempat Buyati kan tingginya hampir sama Leandro kan. Kok Dio ini juga harus adaptasi juga karena kidal gitu. Itu yang dibilang Dio waktu itu. Karena dia kidal gitu loh. Dan opposite kidal lu keunggulan sih. Karena lu opposite biasa pukul dari kanan. Tapi lu mukul pakai tangan paling luar lu. Area ini ya? Iya, masuk. Kalau buat ngilang enak. Tapi kalau buat down the line emang enakan pakai kanan sih menurut gua. Ibaratnya orang awam volley aja gua ngeliatnya gitulah gitu. Nah, Lavani berarti tinggal pilih lawan nih. Nah. Lu yakin nih bakal pilih-pilih? Iya nggak tahu. Stin Bin nggak mungkin kan? Stin Bin udah nggak pasti. Gua rasa tuh tadi Lavani abis-abis lawan Stin Bin emang pengen ngebunuh Stin Bin dulu. Karena emang paling kuat kan Stin Bin kan. Iya karena kalau Stin Bin dibiarin masuk final,
Rifan itu mental finalnya gila. Dan cederanya udah mulai pulih tuh. Gitu loh. Jadi matiin dulu. Matiin gitu. dulu. Berarti tinggal 2. Palembang dan Bayangkara. Jadi Bayangkara main dulu nih Bang besok Bang. Nah kalau besok Bayangkara lawan Stinbin kalah 3-0. Dan itu Lavani bisa bermain tuh dalam tanda kutip ya. Dia mau pilih siapa tuh? Kayak menurut gimana Bang? Kalau gue sih Lavani dengan kekuatan seperti itu mereka udah gak perlu pilih lawan. Usah pilih lawan ya. Walaupun emang ya kalau gue bilang lebih enak Palembang jadi lawan nggak juga gitu loh. Palembang gacor juga. Jadi kalau udah di final mah udah sama lah. Lebih cuman kalau Bayangkara masalahnya adalah mental final para pemainnya itu emang lebih unggul. Kalau Palembang kan siapa? Sigit doang Bang. Sigit tuh pernah juara ya gue lupa. Kalau gue Pertamina ya. Dulu kan di Palembang juga, BNI. Oh iya dia pernah juara apa Palembang kalau nggak salah. Ntar gue cek dulu. Aduh, short memory gue anjir. Short memory ya? Sigit tuh juara sama siapa ya? BNI kayaknya sih. Sama BNI kayaknya bener. Sama kalau di Palembang dia runner up kayaknya Bang. Sama BNI gue Bener ya? Dia juara tuh 2010 sekali doang. Sekali doang ya? Tapi sama siapa ya waktu itu ya? Dia sekali doang juara. Nggak mungkin di BNI sih. Oh iya bener sama BNI. Waktu itu Mas Rodri masih main nggak ya? Gue lupa tuh. Gue lupa, sumpah lupa. Udah bener-bener short memory gue. Kacau banget. Udah kebanyakan nih apa nih? Kopi apa nih? Banyakan apa nih? Nggak tahu lah. Ibaratnya juga cabang olahraga yang kita urusin banyak juga. Banyak. Nah itu Mbak. Nggak hanya volley ya, sepak bola, basket juga. Raket, badminton urusin juga semuanya aja urusin. Balap. Kalau balap sih gua enggak. Jadi banyak gitu, jadi banyak banget. Jadi banyak ya, akhirnya banyak lupa gitu. Intinya adalah itu. Jadi Lavani mau lawan siapa aja bebas. Lavani sebetulnya mau lawan siapa aja bebas. Sama beratnya, Bayangkara maupun Palembang pemain-pemain muda memang kalau secara mental akan lebih menguntungkan Lavani untuk lawan Palembang. Kalau secara mental, kalau kita lihat dari mental pemain ya. Tapi kalau dilihat secara teknis, dua-duanya berat buat Lavani. Maksudnya dua-duanya bukan selevel ya. Dua-duanya ya sama aja lah gitu loh intinya. Dua-duanya sama aja. Tapi walaupun gue cukup yakin Lavani tahun ini kayaknya masih hat-trick ini ya? Masih bakal hat-trick. Itu ini gue ya. Apa namanya prediksi gue. Karena Lavani ini timnya emang udah sistemnya udah jadi banget sih. Udah jadi banget. Udah banyak pemain yang main sama-sama juga. Pelatihnya juga Nicolas Vives. Ini pelatih gokil. Ya. Setiap pendekatan permainannya. Maksudnya setiap pergantian pemainnya juga manjur. Jadi kayaknya cukup sulit ya untuk setiap tim mengalahkan Lavani. Tapi ingat Bayangkara mereka punya Randy Tamamilang yang walaupun musim ini agak up and down ya. Tapi mereka punya Yudai Mardiansyah. Cuman gini nih. Pemain kayak Yuda, kayak Randy ini kan yang dikalahkan Lavani di dua edisi terakhir nih. Waktu di 2022 kan sama Samator ya, Surabaya Bayangkara Samator. Tahun lalu Jakarta Bayangkara Persisi. Dikalahkan lagi tuh secara mentalnya gimana tuh? Dan gini loh, Randy mungkin tahun ini mainnya agak up and down. Tapi final itu cuma satu laga. Itu mental yang akan lebih berbicara di situ. Dan Randy juara berkali-kali sama Samator. Iya, tapi dua musim terakhir. Iya, dan 2 musim terakhir kalah, motivasinya juga berlipat. Nah ini yang harus diwaspadai sama Lavani kalau lawan Bayangkara. Sedangkan kalau lawan Palembang Bang Sulsel Babel ya jelas tuh 2 asingnya tuh. Itu Armin Afsinpar sama Hadsdadi. Bersyukur banget ya Palembang Bang Sulsel Babel dapat Armin Afsinpar dan kebetulan Armin Afsinpar gak dipanggil buat timnas Iran. Buat WNL. Padahal dia layak sebenarnya. Betul. Dan ini dia kalau bermain tuh berapi-apinya itu yang bikin. Iya. Dan itu yang bikin di lapangan tuh yang pemain muda juga jadinya akhirnya terbawa tuh. Iya, gaya-gaya khas Bang Nando kan. Ya Nando, Ronaldo. Jadi menurut lo Lavani mau lawan siapa aja slow deh. Iya, slow. Kalau menurut gue slow. Tapi
tetap harus waspada. Tetap harus waspada. Karena ya tadi yang gue bilang, Bayangkara itu punya banyak pemain yang bermental juara di situ. Ditambah pelatihnya Raidel Toiran waktu zaman main kan ya. Samater ya legenda ya. Sangat-sangat berjaya. Sangat percaya. Luar biasa. Dan tahu banget situasi di final ya. Tahu banget situasi di final. Terus Raf, kata penutup dari lu deh. Apa? Lu tuh pandit rasa host anjir. Iyalah, kan kita kan biasa nanya juga Bang ya kan. Nah, biasa nanya juga, jadi ke bawah lah. Ya. Kan kalau pandit yang sesungguhnya kan Bang Bogi, nah sumber sesungguhnya. Iya, tapi lagi sakit. Doakan ya, Bang Bogi Bang supaya Bogi sembuh ya. Bisa lagi mendampingi Bang Danes di sini gitu. Iya betul. Tapi gue juga senang sih didampingin sama dia. Oke. Sebelum ini kita apalagi gue dibawain kopi. Ngopi lagi dulu. Lu ngopi lagi ya? Gue lagi dong. Iyalah. Nah, mantap. Tapi lu asal lu tahu cuy. Ini nih orang sebetulnya dia tuh produser Sportasa sebetulnya. Produser jadi pandit dadakan. Pandit dadakan. Ya. Pemain cadangan aja Bang, ya kan? Makanya. Ya udah. Apa tadi kata penutup dari lu? Sehat-sehat selalu lah buat teman-teman semua. Ya enggak. Ya kan? Kesimpulan dari omongan kita. Kesimpulannya nggak ada kesimpulan Bang, udah Bang. Apa? Biar teman-teman yang menyimpulkan. Oh gitu. Ya. Ya udah deh, kalau gitu udah setengah jam durasinya. Ya? Gila, panjang juga. Jadi kita udahin dulu, apalagi ngantuk gue juga kan. Kopi tapi lagi. Tapi kopinya bisa bikin gua nggak tidur nih, tapi enggak deh, nggak segitu, nggak separah itu efeknya. Toh nyatanya gue banyak ngopi malam-malam, sebelum tidur gue ngopi bisa ya deh. Bisa ya? Bisa. Emang kalau udah ngantuk mah ngantuk aja Bang ya? Kalau udah ngantuk mah ngantuk aja. Terakhir ya? Ya udah, cheers. Udah kosong. Lagi. Sorry. Cheers terakhir, oke? Ya, kebanyakan. Jangan lupa dibeli di Forestry. Bisa datang langsung, bisa beli di online. Intinya kebanyakan kopi aman kok buat lo. Aman. Aman. Tapi jangan terlalu banyak banget. Tapi yang pas gitu ya. Sehari 4 gelas. Seperti kopinya Forestry. Sehari 4 gelas kalau kata anjuran dokter. Ya kan? Anjuran dokter tuh sehari 4 gelas. Ya udah kalau gitu teman-teman kita udahin dulu acara Bincang Voli Sportase. Jangan lupa untuk terus menyaksikan produk-produk dari Sportase. Ada Bincang Bola bersama Wila dan Pici. Dan juga Bincang Bulu. Sama Dimas dan Raya. Nah, Raya itu berarti kiper keduanya Spanyol ya? Arsenal. Beda dong, kayak yang beda. Oh, beda. Itu versi Raya. Versi Raya Simar Mata ya. Nama panjang ya. Ya udah kalau gitu kita udahin dulu dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe di channel Sportase Official karena di situ juga ada hasil-hasil liputan dari banyak event olahraga. Termasuk nanti final Pro Liga bakal ada banyak lah ya. Ada reportnya lah di situ, ada liputannya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Bincang Voli Sportase berikutnya. See you.